Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam, dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama Kang Idon akan mencoba bercerita tentang satu danau yang sangat angker yang berada letaknya di Kabupaten Cirebon. Dan Sobat Melihat Malam, mudah-mudahan di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Melihat Malam, saya akan coba bercerita tentang keberadaan dari sebuah danau yang konon sangat angker sekali. Memang danau tersebut dari cerita masyarakat setempat, konon katanya bahwa danau tersebut sudah ada sebelum zaman penjajahan Belanda. Jadi segitu angkernya. Malam hari ini akan saya bahas dengan Kang Idon. Dari informasi satu teman saya, bahkan dia juga sempat artinya tuh melihat perwujudan makhluk astral yang berada di sekitar danau. Nah, menurut Kang Idon nih gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai danau yang disebut Setu ya. Ya. Setu. Kebetulan saya sendiri pernah mengunjungi danau tersebut. Sekitar tahun barusan lah, sekitar tahun 2021. Pada saat itu memang kondisi sangat kering sekali ya. Panas yang luar biasa, kekeringan yang panjang, sehingga debit air yang masuk ke danau itu tidak ada lagi, dan itu kelihatannya kering ya. Dan kebetulan saya sempat turun ke sana. Nah, saya lihat sepertinya tidak ada tanda-tanda di situ ikan, lubang-lubang maupun tempat-tempat binatang seperti buaya macam-macam itu tidak ada. Tapi ya itu anehnya, ada cerita. Kebetulan saya juga ada teman di sana, namanya Bapak Umar. Itu banyak sekali bercerita mengenai kejadian-kejadian mistik yang ada di setu tersebut, di mana airnya sedang pasang. Padahal waktu itu saya berkunjung dengan teman saya sendirilah yang berkunjung. Itu kelihatannya tidak ada apa-apa. Nah, dia bercerita mengenai ada seekor buaya. Bahkan keberadaannya itu kadang muncul sewaktu-waktu dan bisa dilihat oleh masyarakat tersebut. Ya, itu biasanya pada malam hari. Nah, itu untuk kemunculannya di sini, Kang Idon, apakah menjelang hari-hari besar ataupun memang tertentu gitu, Kang, kemunculannya ini? Menurut informasi tertentu hari-hari tertentu saja. Nah, itulah menjadikan misteri setu itu banyak sekali. Bahkan beberapa cerita dari teman saya itu pernah kejadian di tahun 2005. Jadi ada warga di sekitar, masih anak kecil lah, dia bermain sepeda, mungkin karena tidak hati-hati, akhirnya terjatuh. Terjatuh di setu itu. Nah, semua masyarakat di sekitarnya mencari. Berikut juga sepedanya raib tanpa jejak. Bahkan sampai 3 hari dia menurunkan seluruh warga untuk mencari, tidak ada. Dan kejadian yang aneh lagi, baru 3 hari itu muncul. Berarti ada selang waktu 3 hari. Jadi tidak ketemu dicari. Tidak ketemu selama 3 hari ini. Tiba-tiba muncul di malam hari sosok anak kecil yang sudah mengambang, sudah meninggal. Dan sepedanya juga ketemu lagi. Nah,
Dan itu bukan cuma satu kali itu lagi aja, Ki. Ya. Jadi pernah juga ada yang orang mencari ikan, ya, di malam hari. Biasanya kalau mencari ikan kan di malam hari, Ya. Ya. Antara pukul 11 malam sampai pagi kan. Pagi. Itu juga demikian, ada yang hilang juga. Dan demikian dicari juga selama berhari-hari, tidak ketemu. Hari berikutnya sampai 3 hari 4 hari baru nongol. Waduh, luar biasa ya angkernya ya. Dan lagi-lagi sosok buaya lah yang menjadi sasaran dari warga itu. Sepertinya image-nya tuh ke sosok buaya. Mungkin menurut saya ya mau buaya jadi-jadian gitu. Karena pada saat kering tidak ada rumah ataupun apa lubang-lubangnya ya, sembunyi gitu, nggak ada ya. Betul. Nah, menurut Kang Idod ini diperkirakan perwujudan daripada buaya putih tersebut itu seberapa besar? Saya sendiri kebetulan pernah menyaksikan, kurang lebih masih baru-baru ini, tahun 2022 ya. Ingat gak Ki, pada saat kita mengadakan podcast, syuting di sekitar danau itu. Waktu itu kita pakai channel Malam Cekam ya. Nah, itu dekat sekali dengan posisi danau, kurang lebih dari air itu sekitar 1 meter lah posisinya di situ. Nah, setelah semua alat-alat dipersiapkan, waktu itu juga sudah memulai tayang, memulai divideokan acara. Saya kan waktu itu posisi agak jauh dengan posisi kru-kru yang sedang meliput, sedang meliput. Saya waktu itu sedang berbicara dengan teman saya yang di sekitar situ, penduduk asli. Saya sedang berbincang-bincang, entah kenapa, mungkin karena kita ini tidak izin, tidak berdoa. Waktu itu sepertinya tempat wisata saja waktu itu ya, malam hari itu kita kurang lebih pukul 10 ya. Ya, kurang lebih. Memang pada waktu itu sama, saya juga agak jauh dengan kru yang di nyuting ini, agak begitu jauh, mungkin sekitar 15 meter ya. Itu kan kondisi air itu tenang Ki. Tidak ada ombak, tidak ada apa-apa. Jadi seperti diamlah airnya, posisinya enak gitu. Bulan waktu itu jelas sekali. Hingga penerangan dari pencahayaan bulan juga menimpa danau. Jadi terang bulan posisinya ya. Nah, pada saat saya ngobrol dengan teman saya itu di dekat danau yang agak jauh dari kru-kru yang sedang meliput, sambil ngopi, sambil merokok berdua dengan Umar asik, itu tiba-tiba di depan saya itu keluar percikan. Jadi kayak belembung-belembung gitu ya. Seperti ada kena hentakan. Terlihat airnya keluar. Jadi muncrat gitu ya. Dan suaranya terdengar keras. Saya sama Pak Umar itu melihat ada warna putih. Sepertinya sesosok binatang yang besar. Nah, sampai saya itu sama Pak Umar mengejar. Cuma saya nggak berani masuk ke air, cuma mendekat mau tahu apa. Kemudian dia kembali ke tengah. Mungkin prediksi saya waktu sama Umar tuh, apa Mar? Sepertinya sih seekor buaya. Oh, mungkin si Umar ini sangat dekat sekali gitu ya posisi rumahnya. Sudah terbiasa sih dengan kondisi danau itu, sudah familiar di situ. Jadi menurut dia sepertinya buaya. Kurang lebih panjangnya hampir cukup panjang lah. Ada sekitar 8 sampai besar sekali 10 meter sih Ki. Karena debakannya kan keras sekali. Bahkan kalau waktu itu kru itu tidak sedang asik ya dalam pekerjaannya, sepertinya juga mendengar. Makanya saya langsung menginformasikan jangan terlalu dekatlah dengan air waktu itu. Jadi kemudian lokasi tempat podcast syuting agak digeser gitu ya, digeser. Takut terjadi apa-apa. Dan lagi saya juga pernah menyelusurin danau itu, iseng-iseng lah waktu itu. Nah, di sebelah
agak ke sudut ya, utara tadi sebelah sana tuh. Ya, sebelah utara. Itu ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Iya. Dari yang saya dengar di situ ada satu pekuburan keramat yang konon justru si pekuburan ini konon katanya sih apa ya? Dengar-dengar itu sebagai juru kuncen. Iya, dari informasi itu yang mendirikan mungkin daerah sekitar Setu ini. Iya. Ya itulah mungkin sengaja atau tidak sengaja penduduk setempat itu biasanya dalam kondisi-kondisi paceklik, dia kekurangan air ataupun kekurangan ikan-ikan di sekitarnya kan sebagai mata pencarian juga. Mungkin dulu-dulunya pernah ada ritual hingga mungkin secara tidak langsung yang dia pahami itu muncullah sosok-sosok tertentu ke dalam wilayah danau itu hingga menjadilah rumah tinggal bagi makhluk-makhluk asal tersebut. Karena memang selalu dikasih sesajen atau apa gitu ya. Nah, ya itu kemungkinan ya. Tapi saya pernah melihat waktu malam hari saya waktu sama Umar ke sana, itu juga bukan sosok hanya sekedar sosok buaya putih ya. Bahkan saya melihat ada satu gambaran seekor ular yang sangat besar. Berarti apa di situ ada dua kekuatan yang saling kontradiksi atau gimana itu? Nah, itu perlu kita telusuri lebih jauh nanti ke sana. Ya mungkin nanti ya. Ya. Sepertinya memang ada hal-hal misteri ini di dalam Setu itu bukan cuma satu apa dua makhluk-makhluk yang berpengaruh di situ ya, tapi mungkin sudah menjadi komunitas. Tapi biasanya kalau kemunculannya daripada makhluk-makhluk tersebut, kalau posisinya masing-masing ini muncul, itu menurut pendapat saya ini ada kontradiksi gitu. Biasanya rebutan kekuasaan atau daerah. Bisa jadi. Iya. Jadi makanya kalau yang ini muncul, ini enggak. Kemudian kalau yang sebelah sini muncul, sebaliknya sebelah sini enggak. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya mengenai makam yang memang tidak diketahui asal-usulnya, tahun kapan adanya, sepertinya sudah sangat tua sekali. Itu juga menambah keangkeran bagi wilayah danau tersebut ya. Cuman yang herannya ikan di situ kadang-kadang melimpah, walaupun itu tidak ditanam. Tidak. Kalau menurut informasi teman-teman saya yang kebetulan ada di daerah situ, itu sama sekali tidak ditanam. Jadi seperti ya itu muncul dengan sendirinya. Makanya ya itu aneh. Jadi di satu sisi itu ada dampak terhadap masyarakat, negatifnya nih ya. Di satu sisi positifnya itu bisa untuk mata pencaharian. Ingat nggak waktu di tahun 2001 waktu saya main ke rumah Umar? Nah pada saat itu air sedang tinggi-tingginya. Pak Umar ini ngajak saya untuk ke tengah dengan rakit. Dengan rakit. Cuma saya nggak berani, saya nggak bisa berenang. Jadi saya sudahlah nunggu di sini aja. Nah Umar itu dengan temannya dia mencari ikan, banyak sekali dapatnya. Bahkan hal mustahil itu dapat 2 karung. Nah ikannya kan ikan yang seperti ikan yang hitam tuh kayak mujair sama nila ya. Nila. Sama nila. Banyak sekali sampai saya nggak percaya waktu itu. Waktu itu setelah dia dapat kan kita bakar ikan bersama, banyak sekali. Dan melimpah semua warga. Posisinya pagi atau malam? Malam. Semua mencari ikan tuh malam. Cuma ya alhamdulillahnya waktu itu semua aman-aman saja, tidak ada
kejadian-kejadian korban maupun orang yang terjebur. Tapi memang itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli lah, yang sudah terbiasa dalam mencari ikan. Dan dia juga mungkin yang saya dengar pada saat dia mau turun ke danau itu, dia membaca doa, kemudian izin, seperti itulah, ada ciri-ciri khusus di sana lah. Itu anehnya ikan sangat melimpah sekali. Hampir semua penduduk itu menikmati. Ya, setiap rumah menikmati. Lumayan juga kalau dapat 1 karung ini 25 kilo sih ada. Iya. Ya itu kalau kita kalikan aja per kilonya 15.000, ini sudah berapa? Luar biasa. Bahkan di sana kebanyakan orang mencari ikan kan dengan jaring. Iya. Nah, pakai jaring. Kalau itu dengan jaring, jelas ikan kan akan habis karena yang mencari itu banyak sekali. Tapi justru nggak bisa habis ya. Nggak bisa habis. Bahkan saya ngelihat sendiri beberapa orang yang turun, itu minimalnya 1 orang itu dapat 1 karung. Itu minimal. Ya. Berarti dari mulai malam jam 12 sampai subuh ya. Sampai subuh. Ya kalau dianggap sedikitnya 50 kilo lah. Malam itu kan di luar dugaan. Karena di laut sendiri belum tentu kan dapat seperti itu. Tapi kalau secara logika ya mungkin betul juga mencarinya di malam hari kan itu. Sebab kalau siang kan otomatis nih sinar matahari nih ya, jadi kan panas nih permukaan air daripada si danau ini, jadi ikan pada di dalam. Otomatis kalau malam kan sejuk gitu, dia pada cari makan. Nah itu yang jadi suatu misteri lagi. Waktu saya sama Umar itu, jadi bukan saya cuma melihat buaya yang kejadian pertama. Kemudian sebelumnya juga saya melihat ular itu luar biasa, panjangnya, mungkin tidak umum lah untuk ukuran seekor ular. Nah saya melihat ada seorang perempuan di situ yang keluar dari danau. Itu waktu itu penglihatan batin saya ya. Wallahu alam ini siapa. Waktu itu memang saya tidak berusaha untuk mengorek. Waktu itu hanya kita iseng-iseng ke rumah Pak Umar itu untuk ngopi, untuk ngobrol-ngobrol, untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh lah di rumah. Saya melihat jelas sekali itu. Berarti dia keluar dari danau, kemudian dia berjalan. Sepertinya dia berjalan di atas air. Dan itu kemunculan ini arahnya kemana gitu kan? Awalnya dia menghadap ke saya, tapi baru pertengahan danau, belum ya sekitar 20 meter lah dari tempat saya. Kemudian dia melintas ke arah ke kanan, lalu kemudian menghilang. Dan itu panjang rambutnya, luar biasa. Bahkan mungkin 5 meter sih ada rambutnya, panjang, menyatu dengan air. Ya mungkin kalau di Cirebon kan rata-ratanya kalau yang suka narik-narik anak-anak kecil kan sebutannya buncul gitu. Apa kemungkinannya itu? Jadi dia untuk ngejerat itu dengan rambutnya gitu. Iya, untuk narik. Apakah memang buaya siluman itu juga perwujud lainnya itu sosok yang perempuan tadi apa gimana? Tapi ya sebetulnya sih bisa aja sih ya. Sebab untuk makhluk astral di sini kan dia bisa ngebentuk apapun gitu kan. Dia bisa ngebentuk buaya ataupun dia bisa ngebentuk manusia, tergantung ya suka-suka dia gitu. Nah ini setelah berbincang-bincang begini, sepertinya saya tertarik. Nanti mungkin kalau ada waktu ya sekali-kala kita coba tinjau ke sana. Boleh. Kita lebih tegaskan lagi mengenai cerita rakyatnya, bagaimana menurut cerita-cerita dari penduduk lain sambil kita kemudian mengamati secara pendeteksian kalau bisa ya. Jadi mungkin keberadaannya dari makhluk astral tersebut di mana gitu. Mungkin Kang Idar bisa mendeteksi secara getaran. Ya, mudah-mudahan lah. Cuman intinya saya nggak mau konfrontasi dengan sana, nggak mau ada perselisihan.
Saya hanya mau sebetulnya ada apa di sini, itu aja. Karena secara langsung saya tidak berkepentingan kan dengan makhluk-makhluk di sekitar situ ya. Yang intinya sih banyak sekali makhluk-makhluk yang memang punya kekuatan lebih lah dari makhluk-makhluk umum di situ tuh. Nah itu Kang Idot, ketika Kang Idot ini mendeteksi dengan satu getaran, ya, itu apa nggak ada benturan gitu dengan hawa-hawa negatif daripada makhluk-makhluk tersebut? Jelas Ki, resikonya di mana kita mendeteksi pasti pendeteksian saya itu terespon oleh dia. Oh, iya. Itu menjadi suatu yang logis, yang suatu fitrahnya seperti itu. Dia akan merespon. Yeah. Cuma kita kan punya istilahnya sih punya basa-basi lah, punya adab. Mungkin kita akan permisi dulu. Ya, maksudnya kita hanya saling mengenal gitu. Tidak ada sisi-sisi yang istilahnya sih untuk mengusir, untuk menyakitin, tidak ada. Nah, mudah-mudahan dengan tata cara adab-adab seperti itu di wilayah sana, biasanya direspon sama dia dengan baik. Memang ada sebagian kecil yang memang tidak mau tahu, tapi biasanya itu makhluk-makhluk yang posisinya di bawah. Kalau memang dia punya ini rendah ya. Kalau dia memang udah punya tingkatan tinggi, dia juga biasanya mengukur kondisi orang yang mendeteksinya. Itu jadi kalau memang umpamanya kondisi daripada orang yang mendeteksi tersebut ilmunya lebih rendah, mungkin dia akan reaksi, akan menyerah. Betul ya. Nanti bisalah mungkin Ki akan coba sendiri dengan pendeteksian mata batin Ki ya. Boleh, nanti kita akan lihat reaksinya. Cuman ya saya sarankan karena di situ memang tempat itu sudah disakralkan oleh masyarakat tersebut. Demikian juga di sebelahnya tuh menambah keangkarannya ada makam tua. Ya sebaiknya kita izin dulu berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Ya memang seharusnya ya kita berdoa lah untuk keselamatan terutama. Betul, itu. Ya. Itu sebaiknya kalau ke sana itu kita malam hari Ki. Kenapa Kang Idot? Kalau siang hari itu biasanya jadi tempat semacam wisata yang tidak resmi lah. Banyak sekali orang-orang yang berkunjung. Kebetulan saya juga nggak pernah ke sana kalau di siang hari. Saya pernah mengusulkan untuk supaya danau itu hidup kepada kebetulan Bu setempatnya kan saya kenal, ya, agar diberikan wisata air, seperti mungkin sebuah perahu untuk pengunjung ke tengah. Ternyata penduduk setempat nggak mau Ki. Lah, kenapa itu? Kan bagus sebetulnya. Padahal itu luar biasa potensinya. Jadi penduduk setempat mayoritas itu tidak mengizinkan karena di situ tempat itu mungkin disakralkan bagi dia. Di samping itu juga untuk mencari nafkah ya berupa pencarian ikan. Ya. Jadi kalau itu sampai di di tempat dibikin tempat rekreasi yang resmi, mungkin barangkali penafsiran dia penghuni sekitarnya akan terganggu. Bisa jadi nanti terjadi kecelakaan yang memang di luar nalar. Maka beberapa waktu dulu pernah pemerintah daerah kan nggak tahu itu modal dari siapa, pernah membuat suatu kapal yang dari fiber ya, ada berapa ternyata kan nggak jalan. Benar juga sih. Dari yang saya lihat memang nggak ada dari fiber ataupun dari kayu itu sama sekali nggak saya lihat. Jadi memang lokasi danau tersebut yang disinyalir angker itu hanya untuk warga setempat. Tidak untuk orang lain. Izin dengan membaca doa kemudian untuk mencari ikan. Nah, nggak tahu kalau warga luar kan banyak kecerobohan, mungkin dia tidak tahu seolah-olah airnya
tenang, airnya membuat situasi itu menjadi tenang, padahal di dalamnya penuh dengan bahaya. Nah, itu yang mungkin para pengunjung di luar daerah itu tidak menyadari hal itu. Apakah ada arus dalam gitu ya? Sepertinya sih nggak ada. Nggak ada. Kan pernah saya waktu tempo hari pada saat kekeringan saya turun ke bawah seperti lapangan bola. Oh, berarti nggak ada pohon, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan ramai waktu itu pada saat kering, orang pada turun, seperti ada yang penduduk setempat bermain bola di situ. Nah, di mana kemudian musim penghujan, musim ini dia akan penuh lagi. Jadi sebetulnya danau itu tidak mempunyai mata air. Jadi air itu hanya mengalir dari lokasi ke lokasi sekitarnya yang perbukitan. Turun ke situ ditampung. Nah, itu semata-mata untuk keperluan masyarakat setempat. Karena kalau tidak ada danau itu susah untuk mencari air. Betul juga sih. Memang kalau yang saya tahu itu untuk masalah pertanian sendiri, yaitu tak ada hujan. Jadi si tanah ini banyak wadas-wadas gitu Kang Idon, sehingga tidak memungkinkan adanya mata air. Jadi sudah menjadi tradisi di mana satu masyarakat membutuhkan kebutuhan air ataupun kebutuhan lain yang didapat di satu tempat, pasti dia akan memeliharanya dengan beberapa, walaupun bukan cuma dengan pemeliharaan secara fisik tapi dengan ritual-ritual kita keberkahan dan macam-macam. Nah, disitulah mungkin akhirnya tertariklah makhluk-makhluk lain itu memasuki wilayah itu. Nah, yang seperti saya lihat Kang Idon, itu kan si danau ya, kalau kita lihat tuh ada satu gundukan ataupun sebuah perbukitan yang letaknya itu di tengah-tengah. Nah, itu sebetulnya apa gitu di sana? Saya sendiri kurang tahu ya. Karena kenapa di suatu danau di tengahnya itu ada semacam bukit, ponggokan tanah dan itu terlihat sekali oleh masyarakat umum terlihat sekali. Bahkan di situ konon kata penduduk setempat ini ada kuburan. Oh, kuburan lagi di situ? Iya, ada kuburan. Di luar kuburan keramat yang itu? Di luar. Jadi khusus yang perbukitan itu tuh ya pas di tengah. Nah, di situ konon katanya menurut penduduk situ ada kuburan. Memang sangat susah dijangkau pada saat air pasang ya. Wah, nggak bisa lewat udah. Nah, saya juga mau tahu apakah penduduk setempat sering datang ke bukit yang di tengah danau itu. Pernah dengar gak ya? Kalau yang saya dengar sih sama sekali kayaknya nggak ada. Nggak berani ya? Nggak berani. Ini ada apa gitu ya? Begitu sakral sekali. Bahkan apalagi nih di musim penghujan, otomatis nih airnya akan mengelilingi si gundukan tanah tersebut. Tapi nggak tenggelam ya? Masih ada sisa di atas? Masih ada. Ini udah lebar, cukup lebar. Seperti gunung kecil ya? Seperti gunung kecil gitu ya. Bahkan di situ nggak longsor lagi. Nggak longsor. Oh iya. Itu kan udah ratusan tahun. Iya, udah ratusan tahun sebelum Belanda ini konon menginjakan kakinya di bumi pertiwi ini. Padahal konstruksinya tanah biasa ya, bukan beton tanah biasa, bukan. Jadi seperti air tanah dari situ dikumpulin kemudian jadi bukit. Seperti itu kurang lebih. Nah, nanti coba kita cari tahu lah. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita coba broadcast di sana sambil mencari keberadaan, yaitu apa sih makam siapa sih yang ada di tengah gunung, di tengah-tengah danau itu. Mungkin akan lebih tahu sih kalau penduduk situnya kita hadirkan. Itu lebih baik itu. Jadi supaya lebih lebih rame. Jadi mungkin kita bisa
bertanya kuburan siapa gitu supaya lebih jelas. Nah, saya teringat Ki, waktu teman saya Pak Umar itu mengawali dia mau buka warung ya di pinggiran danau itu, prediksi dia kan mungkin warungnya akan laku karena itu memang banyak pengunjung wisatawan lokal ya, terutamanya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, awal dia buka warung di situ, waktu itu masih penuh dengan pohon-pohon. Dia itu tidak bisa. Kenapa? Beberapa kali pada saat dia membuat pondasi, ya walaupun secara sederhana dengan cuma kayu ya, kayu-kayu seperti ini, warganya sakit. Bahkan semua anaknya pada sakit. Anaknya yang 3 sakit semua, istrinya sakit, dianya sakit. Nah, saya masih ingat waktu itu saya dipanggil berkunjung ke situ. Ya, setelah dia bercerita mengenai mau buka warung di tepi danau itu, akhirnya saya dibawa sama Pak Umar di lokasi tersebut. Luar biasa. Ternyata bukan saja di dalam danau Setu itu, yang di tempat pinggirannya yang penuh dengan pohon-pohon. Itu waktu itu sempat saya berdoa di situ dengan beberapa teman-teman saya. Kebetulan Pak Umar kan minta untuk disyariatin warungnya, dan saya berdoa di situ secara bersamaan. Betul Ki, banyak sekali makhluk-makhluk yang tinggi besar di situ, luar biasa. Dan dia tidak rela daerahnya dihuni manusia. Tapi berkat kita doa, kemudian kita juga istilahnya sih meminta izin, negola terus menerus, bahkan bukan 1 kali kita datang ke situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang warungnya berdiri. Nah, dan itu ramai. Untuk nego di sini, apakah dia mempunyai permintaan yang macam-macam itu Kang? Sepertinya sih tidak ada. Tidak ada waktu itu. Jadi kita doa seperti doa-doa umumnya di dalam Islam yang tidak menyalahi aturan ya. Bertawasul, meminta keselamatan. Alhamdulillah lah, tidak ada apa-apa sampai sekarang. Dan saya sendiri kan kalau ada waktu luang, nah kita kadang-kadang sambil menikmati pemandangan danau, saya kan datang ke Pak Umar ini sambil ngopi apa. Nanti bisalah Ki datang sana bersama saya ke warungnya, sambil kita mencari narasumber mengenai keberadaan makam yang di tengah. Ya berarti sore kalau gitu Bang Idot. Boleh. Ya, habis asar gitu, jadi mungkin kita bisa muter dulu gitu, ngeliat-liat situasi di mana ada makam keramatnya gitu, supaya lebih jelas. Jadi memang itulah mungkin banyak sisi positifnya menurut saya, dengan pemahaman masyarakat, walaupun menyerempet-nyerempet ke arah mistik ya, pensakralan ya, tapi dengan pemahaman seperti itu, danau itu jadi terpelihara, tidak rusak sampai sekarang ya. Coba kalau memang itu dianggap tidak ada sisi-sisi lain, semua orang akan menggali tanahnya untuk bikin bata. Nah, karena itu ada sisi-sisi mistik, semua ketakutan. Nah, disitulah sisi positifnya Ki. Oke Kang Idut, kayaknya sepertinya udah cukup ya. Jadi nanti kita bisa berkunjung ke sana Ki ya. Insya Allah, lebih detailnya kita bisa. Baik ya. Oke lah, buat sobat melihat malam, demikian satu cerita yang sambil berbincang-bincang dengan Kang Idot, menceritakan tentang posisi dan keadaan sebuah danau di Kabupaten Cirebon. Dan mudah-mudahan sobat melihat malam bisa mendengarkan dari cerita ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.